Halo teman-teman, balik lagi dengan SBM di sini. Analisis kali ini akan gue buka dengan pertanyaan. Gimana menurut kalian chapter 1136? Makin pusing gak? Karena bayangin aja kita belum selesai nih dengan misteri abad kekosongan. Tapi ternyata di chapter ini terungkap bahwa sebelum abad kekosongan ada satu era lagi di mana nikah hidup. Selain itu di chapter ini juga terungkap bahwa pandangan masyarakat di Elbaf tentang nikah itu berbeda-beda. Ada yang menganggap nikah itu sebagai pembebas, ada yang menganggap sebagai sosok yang penuh dengan keceriaan, bahkan ada yang menganggap sebagai sosok penghancur. Jadi sebenarnya yang mana nih yang benar? Oke, di video ini gue akan coba analisis secara detail momen-momen penting di chapter 1134, termasuk juga kembalinya Beast Pirates, asal-usul Gumko, hingga analisis sifat Loki dan kenapa Loki membunuh ayahnya. Oke, sebelum mulai jangan lupa like dan subscribe dulu ya kalau kalian tertarik dengan info, analisis, dan teori-teori soal One Piece. Kalian juga bisa donate via Saweria, link ada di komen ya. Oke, yuk kita mulai pembahasannya. Seperti biasa kita mulai dari cover story dulu ya. Karena sebelumnya gue bahas seluruh kekuatan kru Beast Pirates, gue cukup shock plus happy melihat Beast Pirates benar-benar comeback ke cerita. Seperti yang kalian lihat di sini, Yamato bersama teman-temannya berhasil menemukan markas tersembunyi dengan maskot Wuswu. Gua nggak akan kaget sebenarnya kalau Tobiropo yang lain ada di markas ini juga, bukan cuma Wuswu. Nah, sebagai pelindung Wano, gua rasa ini jadi misi baru Yamato, yaitu menangkap sisa-sisa Beast Pirates yang ternyata masih berkeliaran di Wano. Oh iya, selain itu ada koneksi yang menurut gua cukup menarik. Seperti yang kalian tahu, Wuswu adalah orang yang pertama kali mengungkapkan keberadaan Nika pada chapter 1018. Nah, di chapter ini di mana kita mendapatkan informasi lagi soal Nika, Wuswu kembali muncul. Oke, lanjut ke cerita utama ya. Chapter ini dibuka dengan interaksi antara Luffy, Usopp, Zoro, dan beberapa raksasa lainnya. Nah, dari panel ini makin jelas bahwa ukuran Jarul itu jauh-jauh lebih besar dibanding raksasa lainnya. Dari sini gue jadi berasumsi, mungkin ukuran ras raksasa semakin mengecil dari generasi ke generasi. Makanya kalau kita lihat raksasa kuno itu ukurannya bener-bener gede banget. Nah, selain itu di momen yang sama kita juga bisa melihat Usopp yang lagi-lagi sedang berbohong. Dia mengatakan bahwa dia adalah orang yang mengalahkan raksasa kuno Oars. Jujur ini menarik banget. Kita tahu bahwa semua kebohongan Usopp pada akhirnya akan menjadi kenyataan. Apakah ini artinya salah satu peran Usopp akan mengalahkan Ancient Zoan di Arc Elbaf nanti? Jika ini benar, berarti pemerintah dunia akhirnya telah berhasil membuat raksasa kuno. Karena seperti yang kalian tahu, pemerintah dunia sudah mencoba membuat pasukan raksasa kuno selama bertahun-tahun namun selalu gagal. Oke, anyway, lanjut ke panel berikutnya. Seperti yang gue singgung di awal, pada chapter ini kita mendapatkan informasi baru tentang dunia One Piece dan informasi tambahan tentang Nika. Menurut legenda Harley dari Elbaf, dunia One Piece mengalami dua peristiwa kehancuran dan nama Nika selalu disebut setelah peristiwa tersebut. Nah, dari sini banyak nakama yang menyimpulkan seperti ini. Kehancuran pertama adalah era Nika, the original Nika. Insiden ini terjadi sebelum abad kekosongan. Kehancuran kedua adalah era Joy Boy. Seperti yang kita tahu, Joy Boy memakan buah iblis Nika. Insiden ini dikenal oleh kita sebagai abad kekosongan, di mana Joy Boy melawan 20 aliansi kerajaan yang kita kenal sebagai pemerintah dunia saat ini. Nah, dari dua insiden kehancuran ini, kita bisa menyimpulkan bahwa Nika sebagai Sun God atau Dewa Matahari telah mati dua kali. Matahari telah mati dua kali. Nah, insiden ini sepertinya terinspirasi dari mitologi Aztec, khususnya legenda Five Suns atau 5 matahari. Jujur, legenda ini benar-benar mirip banget sama kisah di One Piece. Legenda ini menceritakan tentang dunia yang mengalami 4 kali kehancuran.
di mana dunia tenggelam akibat perselisihan antar penguasa demi memperebutkan tahta dan memerintah dunia. Nah, setelah era kehancuran keempat, datanglah era matahari kelima. Akhirnya perselisihan berhasil dihentikan dan dunia kembali damai. Jika kalian perhatiin polanya, ini bener-bener mirip sama One Piece. Oda seperti biasa hanya memodifikasi jumlah kehancuran mataharinya menjadi 3. Matahari pertama, era pertama Nika, gagal, dunia hancur. Era kedua, matahari kedua, Joy Boy, gagal juga, dunia hancur dan tenggelam. Era ketiga, Luffy sebagai Sun God yang baru, sosok Nika yang baru akan menghentikan kehancuran dunia dan membawa perdamaian. Oke, selain itu, dengan kita tahu bahwa ada 2 era kehancuran di dunia One Piece, sepertinya kita juga bisa memprediksi bagaimana dunia One Piece bisa terbentuk seperti sekarang. Teori yang udah populer banget dan gue juga udah sempat bahas di sini tentang benua-benua di One Piece yang dulunya menyatu. Nah, sepertinya pada era kehancuran pertama, untuk pertama kalinya, benua-benua yang dulunya menyatu menjadi terpecah belah menjadi beberapa benua. Pada momen ini, Red Line juga terbentuk sebagai bagian dari bencana tersebut. Nah, karena pada saat itu bumi nggak layak dihuni, para penghuni bulan yang kita tahu migrasi ke bumi karena kehabisan energi memutuskan untuk tinggal di Red Line. Contohnya adalah ras Lunarians. Oleh sebab itu, kita tahu bahwa ras Lunarians sempat tinggal di Red Line sebelum ada Mary Joa. Nah, era ini mungkin disebut kalender era langit yang pernah disebutkan oleh Robin. Nah, tapi dengan alasan yang belum diketahui, para Lunarians diburu oleh pemerintah dunia dan akhirnya punah hingga saat ini menyisahkan King. Nah, setelah ras Lunarians dimusnahkan, masuklah ke era Mary Joa, yaitu abad kekosongan. Di era ini, kehancuran kedua dimulai, yaitu beberapa pulau tenggelam, salah satunya adalah kerajaan kuno. Era ini disebut sebagai kalender lingkaran laut yang pernah disebutkan Nami. Nah, karena 2 era tersebut, jadilah dunia One Piece yang sekarang. Nah, tapi inget ya, ini masih teori. Oke, lanjut ke informasi tambahan soal Nika. Karena bahasa Harley sangat sulit untuk diterjemahkan, hal ini menyebabkan banyak perbedaan pandangan mengenai Nika. Ada yang menganggap Nika sebagai pembebas, ada yang menganggap Nika sebagai sosok yang penuh keceriaan, bahkan ada yang menganggap Nika sebagai penghancur. Nah, dari perbedaan ini muncul 2 teori yang menurut gua menarik banget. Teori pertama, Nika memang memiliki semua sifat itu. Nika adalah pembebas kaum-kaum tertindas seperti budak. Nika juga adalah sosok yang penuh keceriaan seperti Luffy. Dan terakhir, Nika juga adalah sosok yang membawa kehancuran bagi para musuhnya. Menariknya, sifat Nika sebagai penghancur juga udah ditis oleh Oda pada arc Fishman Island. Menurut ramalan Shirley yang selalu benar mengatakan, Luffy yang merupakan sosok Nika akan menghancurkan Fishman Island. Nah, jadi sosok penghancur di sini nggak selalu dikaitkan dengan kejahatan. Karena penghancuran bisa jadi positif tergantung apa yang dihancurkan dan apa tujuannya. Tapi sayangnya sampai saat ini kita belum tahu kenapa Luffy diramalkan akan menghancurkan Fishman Island. Oke, teori kedua banyak mengatakan bahwa Nika nggak cuma 1, tapi 2. Ada Nika yang disebut sebagai sosok pembebas, which is yang baik. Ada Nika yang disebut sebagai sosok penghancur, which is yang jahat. Nah, banyak yang berasumsi bahwa Nika yang jahat adalah Blackbeard. Asumsi ini muncul karena sosok Nika yang digambarkan pada chapter ini memegang senjata yang berbeda dibanding sosok Nika yang digambarkan oleh Wushu. Cara Nika memegang senjata pada chapter ini sangat mirip dengan Blackbeard ketika membunuh Touch untuk mendapatkan Yami Yami Nomi. Apakah ini clue dari Oda bahwa Yami Yami Nomi adalah buah iblis spesial yang membuat Blackbeard menjadi sosok Nika penghancur? Mengingat kalau kita lihat dari buah iblisnya, Hito Hito Nomi model Nika dan Yami Yami Nomi terlihat cukup mirip. Kalau teori ini benar, pertarungan Luffy dan Blackbeard akan semakin menarik karena ini jadi pertarungan 2 sosok Nika. Tapi gimana menurut kalian? Jujur gue agak ragu sih, karena menurut gue perbedaan senjata ini
justru menggambarkan kalau Nika bisa membuat senjata apapun sesuai imajinasinya, persis seperti Luffy. Coba komen pendapat kalian ya. Oke, lanjut. Dari informasi soal Nika, kita lanjut ke Loki. Pada chapter ini akhirnya terungkap bahwa benar kalau Shanks adalah orang yang menangkap Loki 6 tahun lalu. Otomatis dugaan bahwa Shanks menjadi Yonko karena berhasil menangkap Loki menjadi lebih kuat. Menariknya di sini dijelaskan bahwa Shanks mengalahkan Loki ketika dia sedang berada di lautan. Nah, momen ini secara nggak langsung jadi ngasih kita petunjuk bahwa Loki sepertinya sempat berlayar dan menyebabkan banyak kehancuran di pulau lain, menyebabkan dia memiliki bounty yang cukup besar. Nah, mungkin reputasi luar biasa ini menyebabkan Holy Knights datang untuk merekrut Loki. Oke, ini jadi nyambung ke pembahasan selanjutnya mengenai Holy Knights. Oke, pertama-tama lagi-lagi chapter ini makin meyakinkan gua kalau ini bukanlah Shanks. Coba perhatiin pedangnya. Selama ini Shanks selalu naruh pedangnya di kanan, sedangkan orang ini naruh di kiri. Selain itu, pada chapter ini juga terungkap nama dari wanita misterius ini, yaitu Gunko. Di sini Gunko memperlihatkan kekuatannya lebih jelas, yaitu dia bisa memanipulasi pakaiannya dan bisa mengubahnya menjadi panah yang tajam. Kekuatan ini langsung mengingatkan gua sama Imu ketika membunuh King Cobra. Oke, selain itu, kalau kalian perhatiin, Gunko tidak memiliki Saint pada namanya. Hal ini jadi membuktikan bahwa untuk menjadi Holy Knights, mereka nggak perlu berasal dari Celestial Dragon yang asli. Holy Knights bisa saja awalnya berasal dari Cyberpol, terus naik pangkat hingga akhirnya direkrut menjadi Holy Knights. Oleh sebab itu, mereka bisa merekrut Loki yang jelas-jelas bukan berasal dari Celestial Dragon. Nah, terkait asal-usul Gunko sendiri, kalau kita lihat dari gayanya, topi dan kacamata sering terlihat digunakan oleh karakter yang berasal dari South Blue. Oke, anyway, lanjut ke panel berikutnya ketika Shanks palsu dan Gunko mengajak Loki untuk bergabung ke Holy Knights. Kita bisa melihat sifat asli Loki di sini. Pertama, gue jadi makin yakin kalau Loki bukan orang jahat karena walaupun Loki terlihat sebagai sosok yang keras, dia terlihat sangat menyayangi hewan-hewannya. Menurut gue, memperlakukan seekor hewan dengan kebaikan dan memberinya penghargaan menunjukkan kemanusiaan yang bahkan lebih besar daripada kepada sesama manusia. Dari sini secara nggak langsung menjelaskan bahwa Loki nggak akan membunuh ayahnya karena alasan yang nggak masuk akal. Terus apa dong bang alasan Loki membunuh ayahnya sendiri? Kalau kalian perhatiin panel ini, Loki terlihat menolak dengan keras ajakan mereka dan bahkan Loki menyebut Celestial Dragon sebagai sampah. Hal ini menunjukkan bahwa Loki sangat membenci pemerintah dunia. Nah, sesuai dengan analisis gua sebelumnya, sepertinya Raja Harald memang berhubungan dengan pemerintah dunia yang membuat Loki sangat membencinya. Loki khawatir hubungan ayahnya dengan pemerintah dunia akan membuat Elbaf tidak memiliki masa depan. Oke, sebagai penutup analisis chapter ini, di sini kita melihat Luffy dan yang lain sedang menuju ke sebuah kastil untuk mengambil kunci yang bisa membebaskan Loki. Nah, karena Holy Knights sebelumnya pernah ke kastil ini dan sekarang sudah ada di lokasi Loki, otomatis seharusnya kuncinya sudah dibawa oleh Holy Knights. Nah, di sini Road akan memberitahu kepada Luffy kalau kuncinya seharusnya ada di kastil ini dan dicuri. Setelah itu, Straw Hats akan menuju ke lokasi Loki dan bertemu dengan Holy Knights. Semoga asumsi gua benar-benar terwujud karena jujur gue penasaran banget gimana reaksi Luffy ketika bertemu dengan Shanks palsu. Oke, itu dia analisis dan teori pada chapter ini. Coba komen dong teori mana yang menurut kalian paling masuk akal. Kalian komen juga ya kalau punya teori-teori lainnya. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe supaya gue makin semangat bikin video.